Oke cuy, balik lagi sama gue Rendo Zain di channel Zain Randy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik saja. Dan pada video kali ini emang sih momennya rada sedikit beda ya, karena dimana gue biasanya kalau nge-record tuh cuman handphonenya doang. Tapi pada video kali ini gue mau coba untuk mereveal muka gue langsung untuk masuk frame pas lagi bikin konten cuy. Jadi sebelumnya kayak gini cuy, sesuai judulnya yang udah gue tulis, dan karena banyak pertanyaan dari teman-teman semua nih cuy, bang, nasibnya iPhone bypass tuh kayak gimana bang? Itu emailnya kira-kira bakalan diblokir sama Kemenprim atau enggak? Jadi itu adalah pertanyaan yang menurut gue sedikit bodoh ya. Maksudnya bukan gue so pinter, tapi kenapa gue bilang kayak gitu? Soalnya gini loh cuy, kita bahas jangan iPhone bypass dulu cuy ya. Kita bahas di iPhone yang normal. Nih cuy, jadi ini ada iPhone normal ya, dan ini iPhone bypass. iPhone normal ini ada di tangan kiri gue, which is ada di sebelah kanan kalau lihat ya. Ini iPhone normal, ada sinyal, semua bisa dipakai. Kenapa nggak iPhone XR gue atau XR gue gitu? Pasti kalian juga nanya kan, karena nih iPhone gue tuh lagi dipakai untuk nge-record. Oke, jadi ini kamera gue nge-record pakai iPhone XR cuy. Jadi gini, kalau misalkan kita bahas, katanya kan kemarin-kemarin sempat ada isu mengenai Kemenprim bakal ngeblok handphone yang ilegal gitu. Atau kalau misalkan dibilang kita yang suka just tip ke teman kita beli di Hong Kong, beli di Singapura tuh bakalan keblokir emailnya kalau misalkan nggak terdaftar di Kemenprim. Jadi Kemenprim itu adalah dia tuh pengen bikin yang namanya sistem untuk ngehapus email kita atau menonaktifkan handphone kita kalau misalkan handphone kita ilegal gitu. Karena katanya tuh handphone ilegal itu dapat merugikan pengusaha-pengusaha yang jual handphone di Indonesia kayak gitu. Ya kalian katakanlah kalian udah ngerti lah ya untuk masalah teknis kayak gitu, pasti kalian juga paham. Dan gue bakal bahas kalau misalkan iPhone lo nggak terdaftar emailnya di Kemenprim itu gimana gitu. Karena banyak yang nanya, bang, nanti kalau misalkan email kita diblokir sama Kemenprim gimana bang? Jadi sebenarnya kalau misalkan email kalian gak terdaftar di website Kemenprim, kalian tuh gak usah khawatir cuy. Karena dari kalian beli HP dan sejak dibentuknya atau dijalanin yang namanya tuh, apa ya tadi gue bilang, sistem itu gitu, sistem si Kemenprim mulai berjalan tuh handphone kalian masih tetap dipakai. Karena Kemenprim itu masih ngasih toleransi buat kalian yang pakai handphone ilegal itu, atau handphone black market, terusnya iPhone Batam, mungkin kayak gitu ya, gue juga kurang tahu dan kurang paham. Itu tuh bakal ngasih toleransi ke kalian yang udah nanggung beli selama 2 tahun atau 3 tahun. Jadi selama 2 tahun atau 3 tahun lagi setelah berjalannya si yang blok email itu, kalian tuh masih tetap bisa pakai handphone kalian secara normal cuy, kayak gitu. Kecuali kalian beli handphone ilegalnya pas misalkan katakanlah besok tuh bakalan baru mulai berjalan tentang masalah email di blok dan nggak bisa dipakai, terus kalian baru belinya tuh besoknya atau seminggu setelah itu, baru handphone kalian nggak bakal bisa dipakai kayak gitu cuy. Kalau misalkan kalian udah pakai handphone ini lama, terusnya kalian ternyata cek emailnya nggak terdaftar kayak gitu, kalian tuh nggak usah khawatir karena tuh masih ada space time kira-kira 2-3 tahunan lagi untuk kalian bisa pakai, terus kalian ganti yang baru kayak gitu cuy. Untuk masalah ini cuy, jadi misalkan kalian nanya, bang, nanti kalau misalkan iPhone-nya emailnya diblokir nggak bisa dipakai dong? Oh, bukan kayak gitu masalahnya. Nggak bisa dipakai tuh yang berarti bukan handphone kalian tuh jadi mati total kayak gini, enggak. Handphone kalian masih tetap bisa dipakai, cuma dia tuh jatuhnya dia nggak akan munculin namanya sinyal, dia bakal no SIM. Kasusnya bakal seperti iPhone bypass, tapi bedanya dia tuh cuma no SIM, tapi dia tetap bisa dipakai seperti biasa. Bisa kalian update iOS, bisa kalian untuk yang namanya tuh nge-reset factory, terusnya bisa kalian untuk update dan lain-lain, di restart dan lain-lain. Kasusnya tuh sama banget kayak gitu. Jadi itu kalau misalkan handphone kalian yang normal dan keblokir emailnya tuh, kalian jangan takut handphone kalian nggak bakal kepake banget gitu. Toh masih bisa pakai wifi gitu cuy. Jadi kalau misalkan udah keblokir tuh cuman no SIM card aja, karena kan email itu dia tuh terhubungnya dengan SIM card ini. Misalkan kalian pakai Telkomsel, XL, kan kayak gitu-gitu, itu terhubungnya dengan email kayak gitu cuy. Jadi di sini udah paham belum? Jadi gue kasih kesimpulannya gini cuy ya. Jadi kalau handphone kalian diblokir, jadi bukan cuma iPhone doang ya, mau Android, Xiaomi, Samsung, itu kalau misalkan kalian belinya di luar negeri atau nitip ke temen,
atau bukan yang ada bukan ada service center resminya di Indonesia kayak gitu. Misalnya kayak Google Pixel itu kan nggak keluar di Indonesia. Kalian tuh misalkan keblokir, HP kalian tetap bisa dipakai, oke? Jadi kalau keblokir IMEI itu adalah handphone kalian bakalan no SIM, dia tuh nggak bakal bisa yang namanya tuh pakai kartu doang. Jadi nggak bisa dipakai untuk teleponan, SMS, dia tuh nggak bakal bisa cuy. Untuk dipakai WiFi itu masih tetap bisa. Jadi kayak gitu. Jadi kasusnya kayak kalian pakai iPod, iTouch atau iPod Touch gitu kan, iPad yang WiFi only kayak gitu kasusnya cuy. Jadi handphone kalian nggak bakalan yang namanya mati total, tapi sistem dari Kemenprim itu bakalan ngematiin jaringan seluler kalian kayak gitu. Jadi masih ada kemungkinan kalian masih bisa pakai. Dan itu kasusnya kalau misalkan kalian beli setelah bener-bener diterapin gitu cuy ya. Kalau misalkan kayak sekarang kalian udah beli ya, setelah diterapin masih ada space time 2-3 tahun lagi kayak gitu. Udah ngerti kan di sini? Nah, jadi untuk iPhone bypass, karena ada yang nanya juga, "Bang, itu nanti emailnya keblokir nggak sama Kemenprim?" Jadi gini cuy, iPhone bypass itu kan dia kan emang setelah di bypass tuh kan, karena kan awal dia lupa iCloud kan, lupa password, kemudian di bypass supaya bisa dipakai lagi sama lu cuy. Kalau udah di bypass dia otomatis tuh no SIM, ya kan? Ini nggak nyala iPhone-nya ya. Ini belum gue bypass karena Mac-nya lagi rusak. Ini ya, kayak gini contohnya. Ini nyala, cuman kan stuck di lock activation. Tapi kalian udah tahu kan cuy, misalkan iPhone bypass tuh nggak ada SIM-nya ya, nggak bisa pakai SIM maksud gue, dan tulisannya bakalan no SIM, tapi bisa tetap dipakai untuk main game dan lain-lain serta pakai WiFi cuy. Nah kayak gitu, jadi hubungannya antara iPhone bypass dengan blok IMEI Kemenprim tuh nggak ada menurut gue, karena tuh setelah di bypass IMEI iPhone bypass nih kayak gini cuy, ini no SIM ya. Jadi IMEI iPhone bypass tuh sebenarnya udah nggak bisa dipakai. Buktinya aja setelah di bypass tuh IMEI-nya langsung terblokir. Karena pihak Apple tuh kalau misalkan kita udah yang namanya lupa passcode atau maksud gue lupa iCloud ya kan passwordnya, terusnya lock activation, itu tuh nggak bakal bisa dipakai nelfon kan, karena tuh udah diblokir sama Apple-nya gitu. Otomatis IMEI-nya tuh udah nggak berguna. Makanya ketika di bypass tuh sinyalnya tuh hilang gitu cuy. Jadi kalau misalkan kayak nanyain, "Bang, nanti kalau misalkan iPhone bypass gue yang beli di lu atau gue pakai iPhone bypass terus nggak terdaftar, keblokir gimana ya?" Itu nggak ada hubungannya cuy. Udah paham dong? Kecuali kalian pakai iPhone atau handphone yang normal yang belinya ilegal, kalian juga nggak usah khawatir karena masih tetap bisa dipakai kayak gitu. Jadi cuma bisa dipakai untuk WiFi doang. Handphonenya masih bisa kalian pakai foto-foto, nge-game dan lain-lainnya seperti iPhone bypass kayak gitu cuy. Jadi sampai sini udah paham kan? Jadi ya gue rasa kalau misalkan kalian belum puas, masih pengen nanya-nanya lagi, dan masih kurang jelas gitu, kalian bisa tulis kolom komentar di komentar. Maksud gue bisa tulis komentar di kolom komentar di bawah. Jadi sampai segini aja video gue kali ini, karena gue udah menjelasin ya kayak gitu doang tentang apa hubungannya iPhone bypass nanti nasibnya kalau misalkan di blok emailnya sama Kemenprim gitu cuy. Jadi sebenarnya nggak ada hubungannya ya kalau untuk iPhone bypass, kecuali iPhone yang normal. Handphone normal tuh masih tetap bisa dipakai kayak gitu cuy. Jadi sampai segini aja video gue kali ini. Jangan lupa untuk tekan tombol like, subscribe, dan share. Dan buat yang baru datang, jangan lupa lihat video-video gue yang lainnya juga, karena gue tuh banyak ngebahas tentang iPhone bypass, ngebahas iPhone, PC, sedikit-sedikit ya gue campur-campur gitu lah ya. Yang penting kalian nonton, gue juga suka bikin motovlog dan lain-lain. Jadi jangan lupa di like, di komen. Sampai ketemu di video berikutnya. Thank you guys, bye-bye. Credit cards and the scammers, hitting the licks in the van. Legacy, family, wait and see, look like